Sejarah tulisan dan pena, dari awal peradaban hingga Nusantara. Tahukah kamu bahwa sebelum manusia menulis sejarah, sejarah hampir saja hilang selamanya? Tahukah kamu bahwa satu batang pena kecil adalah alasan mengapa peradaban manusia bisa hidup ribuan tahun? Mari kita mulai. Tahukah kamu kapan manusia pertama kali menulis? Tulisan pertama di dunia muncul sekitar 3.400 tahun sebelum Masehi di sebuah wilayah bernama Mesopotamia, tempat bangsa Sumeria membangun kota-kota pertama manusia. Namun menariknya, tulisan tidak lahir dari sastra, puisi, atau doa. Tulisan lahir dari kebutuhan bertahan hidup. Manusia perlu mencatat hasil panen, jumlah ternak, utang dan perdagangan. Tanpa tulisan, semuanya akan terlupakan. Lalu bagaimana bentuk tulisan pertama itu? Tulisan awal bukan huruf seperti sekarang. Ia berbentuk gambar-gambar sederhana, disebut piktograf. Gambar gandum berarti gandum, gambar kambing berarti kambing. Seiring waktu, gambar itu dipadatkan menjadi simbol, dan lahirlah tulisan paku, cuneiform. Ditulis di atas tanah liat basah, lalu dikeringkan oleh matahari. Kalau begitu, apa pena pertama di dunia? Pena pertama bukan pulpen, bukan pensil. Pena pertama di dunia adalah batang alang-alang runcing, disebut stylus. Dengan alat sederhana itu, manusia mengukir takdir peradabannya sendiri. Satu goresan kecil menjadi bukti bahwa manusia mulai berpikir jauh ke depan. Apakah hanya Sumeria yang mengenal tulisan? Tidak. Sekitar tahun 3000 sebelum Masehi, bangsa Mesir kuno membawa tulisan ke tingkat yang lebih tinggi. Mereka menciptakan hieroglif, tulisan yang bukan hanya mencatat, tetapi juga sakral dan simbolis. Tulisan dipakai untuk ilmu kedokteran, astronomi, doa dan ritual, sejarah raja dan dewa. Apa inovasi terbesar Mesir dalam dunia tulis? Mesir menciptakan sesuatu yang mengubah segalanya, papirus. Papirus adalah kertas pertama di dunia, lingkar, bisa digulung, bisa dibawa kemana-mana. Dan mereka menulisnya dengan pena dari batang buluh, menggunakan tinta hitam dan merah. Sejak saat itu, tulisan tidak lagi berat dan kaku, tetapi hidup dan bergerak. Bagaimana dengan Cina? Apakah sama? Cina memilih jalan yang berbeda. Mereka tidak menggunakan pena runcing, melainkan kuas dari rambut hewan. Bagi Cina, tulisan bukan sekedar catatan, tetapi seni dan jiwa. Dari sinilah lahir kaligrafi, di mana setiap goresan mencerminkan karakter penulisnya. Dan pada tahun 105 Masehi, Cina menemukan kertas modern yang kelak menyebar ke seluruh dunia. Lalu bagaimana peran dunia Islam? Disinilah pena mencapai kedudukan tertingginya. Dalam Islam, pena dimuliakan. Bahkan Allah bersumpah dalam Al-Quran, demi pena dan apa yang mereka tuliskan. Pada masa keemasan Islam, para ulama menulis dengan kolam, pena dari bambu atau buluh. Mereka menulis ilmu matematika, kedokteran, filsafat, tafsir, sejarah. Dan dunia Islamlah yang menyempurnakan tinta, memproduksi kertas secara massal, dan menyelamatkan ilmu Yunani dan Romawi. Tanpa pena para ulama, banyak ilmu dunia akan hilang selamanya. Bagaimana tulisan dan pena sampai ke Nusantara? Tulisan masuk ke Nusantara melalui jalur perdagangan dan agama. Sekitar abad ke-4 Masehi, muncul bukti tertua tulisan di Indonesia, Prasasti Yupa di Kutai. Ditulis dengan aksara Palawa, bahasa Sansekerta. Media tulisnya, batu. Apakah Nusantara hanya meniru? Tidak. Nusantara mengembangkan tradisi tulisnya sendiri. Media tulis lokal, daun lontar, bambu, kulit kayu. Alat tulisnya, bambu runcing, pisau kecil, paku. Tinta dibuat dari jelaga dan tumbuhan. Tulisan menjadi bagian dari hukum adat, sastra, sejarah kerajaan, pengetahuan spiritual. Bagaimana saat Islam datang ke Nusantara? Tulisan kembali berubah. Muncul aksara, Arab Melayu, Jawi, Pegon. Pena kolam digunakan di pesantren dan kerajaan Islam. Kitab ditulis tangan, ilmu diwariskan lewat tulisan. Pesantren menjadi pusat literasi Nusantara. Lalu, kapan pena modern muncul?
Di Eropa, pena berevolusi dari bulu angsa, pena logam, pena isi ulang, hingga pulpen pada abad ke-20. Dan hari ini, pena telah berubah menjadi stylus digital dan keyboard, namun fungsinya tetap sama. Apa pelajaran terbesar dari sejarah pena dan tulisan? Satu hal penting, peradaban yang menulis akan dikenang, peradaban yang tidak menulis akan hilang. Pena mungkin kecil, namun dampaknya mengubah dunia. Tanpa pena, ilmu tak diwariskan. Tanpa tulisan, sejarah tak pernah hidup. Hari ini kita menulis dengan cepat. Namun dulu, satu tulisan bisa mengubah dunia. Pena mungkin kecil, tapi darinya lahir hukum, ilmu, dan peradaban. Bangsa yang menulis akan dikenang oleh sejarah, dan bangsa yang lupa menulis akan dilupakan oleh waktu. Maka ingatlah, setiap tulisan yang kamu buat hari ini adalah jejak untuk masa depan. Karena sejarah hanya hidup bagi mereka yang menuliskannya. Jika kamu ingin terus memahami sejarah, waktu, dan peradaban dunia, like, komen, dan subscribe, agar ilmu tidak berhenti dan sejarah tetap hidup. @Gladiator Neraka